Selamat siang Bapak Ibu semua. Wali kelas 4 beserta dengan orang tua murid. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin nanti Ya, ada yang mau sebentar ya ditanyakan dengan boleh kelas 1. ya. Selanjutnya sudah ada Pak Stefanus di sini. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 4 itu agak berbeda karena menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi nanti juga ada proyek namanya proyek P5 ya Pak Stefanus. Ya. Untuk lebih jelasnya silakan Pak Stefanus mau bergabung. Saya sudah gabung juga dengan kelas 4. Saya mau cek sound dulu nih. Ibu Ani bisa mendengar suara saya? Bisa. Pak Bu Wiwin bisa mendengar suara saya? Jelas Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Bapak Ibu orang tua murid yang kami banggakan. Kebetulan di hari ini saya berkewajiban membagikan sesuatu untuk Bapak Ibu kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Mas Lek, apa saya perlu share screen atau udah kelihatan ya? Bapak Ibu udah kelihatan Pak Stefanusnya? Sudah, sepertinya sudah. Udah boleh nih, Pak Stefanusnya udah kelihatan. Oke. Ya, saya menggunakan share screen 2 layar ini Bapak Ibu. Di kelas 4 dan di kelas 1. Share screen saya sudah terlihat Ibu Ani dan Bu Wiwin? Sudah. Bu Wiwin? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke P5, ada suatu perkenalan dulu bahwa Yosudarso itu pada tahun ini itu menggunakan kurikulum Merdeka. Gitu ya. Kaitannya penggunaan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4 ini ada proyek yang mengikuti kurikulum Merdeka. Proyek itu dinamakan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, si proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut itu berada dan wajib ada ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sendiri itu menitik beratkan pada 4 hal. 4 hal tersebut itu yaitu pada kata fleksibel, kemudian materi esensial, dan pengembangan karakter beserta dengan kompetensinya si peserta didik. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka Baik, untuk kurikulum Merdeka itu dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Yang dimaksud dengan fleksibel itu bahwa sekolah memiliki keleluasaan melakukan penyesuaian seiring dengan kondisi alam maupun zamannya siswa. Jadi kenapa kok sekolah Yosudarso sudah mengikuti gitu ya kurikulum Merdeka? Kaitannya dengan satu hal ini gitu. Bahwasanya sekolah-sekolah nantinya juga semua akan beranjak ke kurikulum Merdeka dan terlebih karena ada kata fleksibel. Penting untuk sekolah untuk melaksanakan ini karena dapat menyesuaikan dengan kondisi. Seperti kemarin kita tiba-tiba pandemi. Kemudian kalau sekolah tidak memiliki tingkat fleksibilitas, maka sekolah tidak dapat melaksanakan tatap muka secara virtual. Kemudian fleksibel untuk guru, karena guru memiliki keleluasaan. Keleluasaan untuk apa? Untuk memilih perangkat ajar. Jadi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Tidak monoton. Kalau zaman dulu itu saya selalu diajari oleh guru saya dengan papan tulis gitu. Mereka mengajarinya dengan papan tulis, saya menulis seperti itu. Jadi kalau sekarang karena fleksibel ini, maka
disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian untuk yang ketiga, khusus untuk siswa, terdapatnya kerjasama atau interaksi pembelajaran, bukan hanya antar guru dan siswa, melainkan juga antar siswa dengan siswa, bahkan siswa dengan lingkungannya, serta siswa dengan orang tuanya. Jadi harapannya di dalam kurikulum Merdeka ini semua yang terlibat untuk membimbing siswa, kita semua dapat terlibat dengan baik. Kerjasama sangat dibutuhkan di sini. Jadi harapannya si siswa ini tidak hanya belajar dari gurunya, tetapi juga belajar dari teman-temannya. Walaupun seperti itu, walaupun memiliki kebebasan seperti itu, tetapi tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kurikulum Merdekanya tetap ada. Dia termuat di dalam capaian pembelajaran. Seperti itu. Jadi capaian-capaian tetap ada, hanya mungkin istilahnya kalau dulu kan kita mengenal kelas 1, kelas 4, gitu, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang penghitungannya menggunakan fase. Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B itu untuk kelas 3 dan 4, fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Seperti itu. Kemudian materi esensial, letak materi esensialnya bagaimana? Jadi materi yang kami sampaikan di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya materi esensial. Materi esensial adalah materi yang mendasari mata pelajaran, tergantung dari kebutuhan masing-masing daerah atau sekolah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi kalau zaman dulu itu anak-anak masih belajar tentang disket gitu ya, padahal disket itu sekarang sudah tertinggal gitu. Anak-anak sekarang sudah mengenal yang namanya flash disk, sudah mengenal yang namanya drive, nah, seperti itu. Maka kurikulum Merdeka itu memberikan titik berat pada materi esensialnya. Kemudian untuk pengembangan karakter, nah, untuk pengembangan karakter itu sendiri merupakan suatu upaya untuk membentuk akhlak dan budi pekerti seorang menjadi baik. Di dalam kurikulum Merdeka itu menggunakan P5. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan P5. P5 itu apa? Kemudian untuk kompetensi peserta didik yang diharapkan, kemampuan yang harus dimiliki atau dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Jadi kemampuan mereka. Kemampuan tersebut adalah perpaduan. Jadi bukan hanya masalah pengetahuan dan keterampilan dan nilai, tetapi juga ada sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi ada suatu pembiasaan bagi anak-anak melalui program P5 tersebut. Nah, proyek penguatan profil Pancasila itu sendiri apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memiliki penilaian yang terpisah, atau berbeda dengan proyek mata pelajaran. Nanti kita akan lihat bentuk rapotnya di bagian akhir. Jadi intinya bahwa P5 ini tidak akan mempengaruhi nilai keseharian atau nilai ulangan siswa-siswi, tidak akan mempengaruhi. Nilai keterampilan siswa-siswi tidak akan mempengaruhi karena dia memiliki penilaian yang terpisah. Berbeda dengan proyek mata pelajaran. Jadi ada proyek mata pelajaran, ada proyek P5. Proyek P5 ini yang nantinya akan berkesinambungan mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nanti akan berkesinambungan dan akan berkontinu, berlanjut terus-menerus. Berbeda dengan proyek yang mata pelajaran. Untuk proyek mata pelajaran dibuat dengan sesuai kebutuhan mata pelajaran atau pada setiap mata pelajaran. Bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, bisa juga dia sifatnya terpisah. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila sendiri itu dibuat sesuai dengan kebutuhan capaian karakter siswa Yosudarso. Itu pengennya kita bentuk sebagai apa sih, seperti apa. Nah, itu terdapat dalam capaian di profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter, kompetensi yang diharapkan diraih untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik. Jadi ada harapan yang ada di dalam profil P5 ini. Profilnya yang diharapkan adalah siswa itu memiliki karakter dan kompetensi. Dan di sini juga ada pemangku kepentingan, jadi dirasakan juga oleh semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini kan bisa bukan hanya Bapak Ibu guru gitu ya, tapi orang tua, masyarakat sekitar. Seperti itu. Kemudian untuk proyek penguatan pelajar Pancasila sendiri adalah sebuah pendekatan atau pembelajaran, yaitu melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau di sini kita lihat ada dua ya kata kuncinya, ada pendekatan pembelajaran dan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa sih itu dimensi profil pelajar Pancasila dan pendekatan pembelajaran? Jadi dimensi elemen dan subelemen dan tema profil pelajar Pancasila itu memiliki dimensi yang merupakan sejumlah karakter atau kompetensi yang diinginkan dari peserta didik untuk mencapai nilai-nilai yang luhur. Jadi nilai-nilai yang luhur itu ya berlaku tidak hanya di Yosudarso gitu ya, tetapi secara umum yang berlaku khususnya di Jawa Barat dan di negara kita gitu. Nah, kemudian elemennya itu merupakan bagian yang mendasari dimensi ini untuk memudahkan pencapaian targetnya. Nah, dari si elemen ini dibagi lagi menjadi subelemen agar lebih mudah lagi sampai ke siswa. Caranya penyampaiannya seperti apa ke siswa, nah, nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, untuk pendekatan pembelajaran sendiri kita menggunakan istilah tema. Tema adalah gagasan utama atau pembelajaran yang digunakan untuk membingkai seluruh muatan atau materi pembelajaran selama anak mengikuti kegiatan. Jadi pendekatan pembelajaran ini adalah jalur gitu ya istilahnya, kalau kita mau menuju ke Jakarta jalurnya ini gitu. Kemudian dimensi tadi itu ibaratnya adalah bus gitu ya. Busnya itu mau menuju ke Jakarta. Nah, elemen dan subelemen ini bisa berjalan dengan beriringan tidak, terutama yang subelemen ini. Yang ingin kita acu adalah tujuan sampai ke Jakarta. Siswa-siswa adalah subelemen. Jadi siswa-siswa yang akan kita hantarkan ke Jakarta itu sesuai dengan koridornya atau tidak. Ataukah ketika di tengah jalan ada siswa yang pengen berhenti kencing dulu misalnya, maka berhenti dulu. Tapi tetap tujuannya tetap akan mengarah pada temanya atau sebagai pendekatan pembelajarannya. Karena ujungnya ada berujung pada ke temanya ini. Nah, kemudian dimensi profil pelajar Pancasila sendiri itu terbagi menjadi 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ke-6-6-nya ini nantinya akan dicapaikan ke peserta didik, khususnya yang kelas 1. Kalau kelas 1 kan jenjangnya masih 6 tahun ke depan gitu ya. Sedangkan sekolah sendiri itu boleh memilih 2 sampai dengan 3 dimensi yang relevan pada tahun ajaran. Artinya 1 semester kita bisa menggunakan 1 penerapan profil pelajar Pancasila ini, 1 dimensi. Nah, dimensi yang kita gunakan, kalau kita melihat di sini ada temanya, gitu ya. Temanya itu gaya hidup berkelanjutan untuk SD, kearifan lokal untuk SD, Bhinneka Tunggal Ika untuk SD. Kemudian yang berwarna biru ini untuk SMP sampai dengan SMK. Kemudian yang berikutnya berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, itu juga untuk SD. Kemudian kewirausahaan juga untuk SD. Nah, pada setiap tahun pelajaran itu ada 2 atau sampai dengan 3 tema yang berbeda pada setiap tahun ajarannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa lebih memaksimalkan hasilnya ke siswa. Untuk Yosudarso sendiri menggunakan dimensi untuk yang pertama dan mengawali ini menggunakan dimensi bergotong royong,
yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Nah, ini dimensi bergotong royong ini erat kaitannya dengan bagaimana tadi membentuk suatu karakter ya, tidak hanya untuk siswa khususnya, tidak hanya antara interaksi guru dengan siswa, tapi siswa juga dengan siswa, siswa dengan lingkungannya. Tema yang kita ambil tema hidup berkelanjutan, yaitu peserta didik memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap, berperilaku ramah terhadap lingkungan, yaitu dengan cara kalau di kita menggunakan pemilahan dulu. Anak-anak dikenalkan dengan pemilahan sampah gitu ya. Nah, untuk elemen perkembangan dimensi bergotong royong sendiri itu memiliki 3 elemen utama, yaitu kolaborasi, itu artinya kemampuan bekerja sama dengan orang-orang, kemudian kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi lingkungan sekitar, kemudian berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Jadi ada 3 elemen kunci itu. Untuk mengarah pada elemen kunci itu, untuk kelas 1 itu ada subelemennya. Subelemennya kerjasama, kemudian komunikasi, kemudian saling ketergantungan, kemudian koordinasi sosial, tanggap terhadap lingkungan sosial, kemudian juga adanya persepsi sosial dan berbagi. Nah, untuk fase kelas 1 dan kelas 2 nantinya itu anak-anak diharapkan bisa menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan yang bersama-sama. Kemudian yang berikutnya untuk komunikasi, memahami informasi sederhana dari orang lain dan menyampaikan informasi sederhana kepada orang lain menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya, mengenali kebutuhan-kebutuhan diri sendiri yang memerlukan orang lain, itu menunjukkan subelemen pada ketergantungan. Kemudian koordinasi sosial, melaksanakan aktivitas kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan bimbingan dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Jadi kelompoknya kelompok siapa ya? Kelompok siswa. Bisa jadi itu menjadi kelompok kelas. Kemudian untuk yang kepedulian, subelemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. Di bagian akhirnya diharapkan peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar, kemudian melakukan tindakan sederhana untuk mengungkapkannya. Kemudian pada bagian berikutnya, pada bagian kepedulian, elemen kepedulian, subelemen persepsi sosial, mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitar dan penyebabnya. Kemudian untuk yang berbagi, subelemennya tetap berbagi sama. Kemudian untuk yang dinilai ke siswa adalah memberi dan menerima hal-hal yang dianggap berharga dan penting kepada atau dari orang di lingkungan sekitar. Jadi yang akan dinilai untuk kelas 1 adalah pada bagian yang ini di fase akhir ini Bapak Ibu. Ini untuk siswa kelas 1. Berbeda dengan yang kelas besar atau kelas 4. Kalau yang kelas 4 sedikit lebih kompleks. Kalau untuk elemen dan subelemennya kelas 4 sama gitu ya. Kemudian kalau yang kelas 4 itu menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian memahami informasi yang disampaikan, baik ungkapan pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain dan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Kemudian menyadari bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan perlu saling membantu. Untuk yang koordinasi sosial, menyadari bahwa dirinya memiliki peran yang berbeda dengan orang lain atau teman, serta mengetahui konsekuensi perannya terhadap ketercapaian tujuan. Untuk tanggap terhadap lingkungan sosial,
peka dan mampu mengapresiasi orang-orang lingkungan sekitar, kemudian melakukan tindakan untuk menjaganya, menyelaraskan dan berelasi dengan orang lain. Jadi kemampuan berelasi. Kemudian yang berikutnya persepsi sosial, itu memahami berbagai alasan orang lain, menampilkan respon tertentu. Kemudian berbagi, memberikan dan menerima hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang lain di lingkungan sekitar, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi intinya pada penilaian untuk yang sub bergotong royong ini adalah kerjasama antar siswa. Terkadang kita itu memiliki peserta didik yang pilih-pilih gitu ya, Bapak Ibu. Tahu bahwa ada anak yang pandai gitu, tidak mau berkelompok dengan yang tidak pandai. Ya kalau saya sebagai seorang guru pendidik merasa sedih gitu ya, seperti itu. Kenapa sih kok anak-anak kita pilih kasih gitu, pilih-pilih teman, nggak mau berteman dengan temannya yang kurang, atau mungkin ya saat ini kurang gitu. Kita tidak tahu nanti 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan gitu. Siapa tahu yang kurang ini malah justru dia lebih menonjol nanti ke depannya, kan kita tidak pernah tahu. Jadi ada perasaan sedih di situ ketika saya melihat atau mendengar ada putra-putri kita yang pilih-pilih teman gitu, pilih-pilih kelompok, atau tidak mau berkelompok dengan si A, tidak mau berkelompok dengan si B. Itu yang akan kita hindari dengan penerapan sistem gotong royong ini. Kemudian yang berikutnya, metode penilaian. Nah, penilaian ini tidak dilakukan secara tertulis, tidak ada ulangan tertulis ya. Tidak ada proyek yang dalam bentuk rekaman video secara utuh. Karena yang namanya pembiasaan itu proyeknya harus dilakukan secara observasi atau berkelanjutan, berkesinambungan. Dan observasi di sini tidak hanya oleh guru wali kelas, tetapi bisa saja nanti ketika berjalannya seiring waktu, guru yang bukan wali kelas melihat gitu ya. Misalnya si Stefanus Yohan itu membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, atau membuang sampahnya harusnya itu ada di tempat yang plastik, tetapi Stefanus Yohan itu membuangnya ke tempat yang untuk kertas. Nah itu akan selalu dilihat, kemudian Bapak Ibu guru bidang studi juga boleh menegurnya dan kemudian menyampaikan ke wali kelasnya bahwa si ini membuang sampah tidak pada tempatnya. Si guru wali kelas mengecek kebenaran, jika itu benar terjadi maka akan ada pengurangan dari 7 elemen ini, 7 hal yang akan dinilai ini. Itu yang pertama, kerjasama, komunikasi, saling bergantung, koordinasi sosial, berarti yang akan berkurang. Yang kemudian yang berikutnya, kepedulian indikatornya ada tanggap terhadap lingkungan, berarti yang akan berkurang terhadap yang nomor 5, ada pengurangan di situ, dan itu harus tercatat, tercatat, bahkan nanti di atas ini ada tanggalnya, itu per tanggal berapa, itu di samping deskripsinya. Kemudian persepsi sosialnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya indikator penilaiannya, yang ketujuh adalah memberi dan menerima hal yang dianggap berharga dan penting. Jadi sistem penilaiannya seperti ini. Untuk indikator-indikator pencapaiannya, anak tersebut mampu tidak bekerja sama, anak tersebut mampu tidak berkomunikasi, anak tersebut saling bergantung atau tidak. Maksudnya bergantung itu mau berbagi dengan temannya atau tidak. Kemudian koordinasi sosialnya dia baik atau tidak. Koordinasi sosial itu maksudnya bagaimana dia berinteraksi. Kemudian yang berikutnya, indikator yang berikutnya, tanggap terhadap lingkungan. Itu dia melaksanakan atau tidak, ataukah dia cuek-cuek saja, sudah ada nilai-nilai yang ingin diterapkan tetapi buang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian persepsi sosialnya bagaimana. Persepsi sosial itu pandangan orang terhadap si anak tersebut. Kalau pandangannya tidak ada bermasalah, pasti juga nilainya pasti akan tinggi juga. Kemudian mampu memberi dan menerima hal yang dianggap berharga dan penting. Jadi penting di sini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain.
dan dia dididik untuk bisa menerima kelebihan orang lain juga atau kebutuhan orang lain juga. Nah, sistem penilaiannya menggunakan sistem observasi dengan predikatnya mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Biasanya metode observasi ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru memulainya dengan angka 3, Bapak Ibu. Memulainya selalu dengan angka 3. Mengapa? Karena kalau seandainya si anak itu bermasalah gitu ya amit-amit ya harapannya anak kita tidak bermasalah. Tapi kalau seandainya dia bermasalah, itu dia turun masih di sedang berkembang. Ibaratnya masih C lah. Nah, kalau seandainya itu bermasalah sekali, biasanya akan ada pemanggilan ke orang tua. Kalau sampai pemanggilan ke orang tua si anak tersebut tidak melakukan perubahan, biasanya baru akan semakin turun lagi. Tapi kalau misalnya si anak itu mendapatkan catatan positif dari Bapak Ibu guru, dia akan beralih ke sangat berkembang. Jadi biasanya Bapak Ibu guru memulai penilaian itu menggunakan angka 3. Jadi dianggap semua anak itu sudah baik adanya. Seperti itu. Contoh rapotnya seperti apa kok dinyatakan berbeda? Kita lihat untuk contoh rapotnya. Nah, ini contoh rapotnya Bapak Ibu, saya menggunakan kelas 4, fasenya nanti adalah fase B, kemudian semesternya menggunakan semester 1. Di sini saya tidak mencantumkan nama peserta didik sengaja, dan ini belum jadi gitu ya. Jadi ini masih draft, bentuk draft. Draftnya kurang lebihnya seperti ini. Ini yang dimaksud terpisah tadi Bapak Ibu. Ini yang nilai pengetahuan, keterampilan dalam proyek itu di sini sudah tidak ada lagi nilai A, B, C, D, sudah tidak ada lagi. Pak Sep, itu ya. share screen nggak? Saya share screen dan tidak terlihat ya Bu Win ya. Mohon maaf sebentar Bu Win. Ya, saya lupa bahwa saya share screen tidak hanya untuk kelas 1. Terima kasih Bu Wiwin sudah mengingatkan. Sudah terlihat Ibu Wiwin? Sudah Pak. Bu Ani sudah terlihat ya di kelas 1? Sudah. Baik, saya ulang Bapak Ibu. Saya sengaja di sini tidak menampilkan nama peserta didik dan nomor NISN-nya karena ini masih draft gitu ya, masih ada perkembangan untuk si anak. Sudah tidak ada lagi nilai spiritual, sosial sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian untuk kelas 4 itu fasenya adalah fase B. Nanti kelas 3 juga fasenya sama, fase B. Kalau yang kelas 1 itu fasenya A, kelas 2 juga fasenya A. Kemudian di sini sudah tidak ada lagi nilai keterampilan, nilai pengetahuan, tapi semua itu sudah melebur menjadi satu di sini. Nilai akhir sudah tidak ada lagi nilai ulangan harian, sudah tidak ada lagi nilai proyek. Semua melebur di sini. Kemudian setelah penilaian yang ini, dan ini terpisah Bapak Ibu, terpisah dengan penilaian yang proyek P5. Nanti kita di bagian bawah akan bertemu dengan rapot P5-nya. Jadi P5 memang sama sekali tidak berada di sini ya, tidak berada di include nilai rapot induknya lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini bukan nomor 7, tapi ini nomor kalau ini di sini bukan nomor 8, tetapi di sini nomor 7 nantinya Bapak Ibu. Bahwa bahasa Inggris itu sekarang memang sudah tidak lagi masuk di muatan lokal. Muatan lokalnya di Yosudarso ada bahasa Sunda, TIK, dan bahasa Mandarin. Seperti itu. Kemudian untuk ekstrakurikuler juga berbeda. Ekstrakurikuler untuk kurikulum Merdeka ini menggunakan deskripsi capaiannya.
Jadi apakah ekstrakurikulernya si anak itu mendapatkan predikat yang baik atau tidak, pada bagian apa, itu nanti ada deskripsinya. Kemudian di sini juga ada ketidakhadiran. Untuk LO ini kemungkinan untuk kedepannya akan hilang juga seiring dengan penggunaan kurikulum Merdeka yang menggunakan P5. Untuk yang LO ini sendiri di Yosudarso mungkin kalau yang bagi kelas 1 belum begitu melekat gitu ya, bahwa LO itu capaian sekolah. Apakah si anak itu tertib dalam pelaksanaan, baik dalam membantu temannya. Ini penilaiannya hampir mirip dengan P5, melakukannya juga dengan observasi. Nah, berikutnya untuk yang ini yang saya katakan bahwa P5 itu terpisah karena dia membentuk rapot sendiri, namanya rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam proyek profil pelajar Pancasila untuk sekolah Yosudarso itu menggunakan proyek pertamanya gotong royong. Gotong royongnya itu nanti akan ditelaah lebih lanjut oleh Bapak Ibu wali kelas, baik yang kelas 1 maupun yang kelas 4. Yang pasti kemarin sudah kita sepakati bahwa Yosudarso akan mengajari siswa-siswi untuk membuang sampah sesuai dengan sampahnya. Ada penyesuaian seperti rautan, sampah kertas, itu nanti akan dipisahkan. Kemudian sampah plastik minum, botol minum itu akan dipisahkan. Yang itu nanti tujuannya adalah untuk membentuk yang baru lagi di semester 2. Itu kemudian yang berikutnya penilaiannya Bapak Ibu belum berkembang, masih berkembang, mulai berkembang, bukan masih berkembang ya, tapi berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Penilaiannya seperti itu, dan ini nanti dalam bentuk checklist. Apakah si anak itu membuang sampahnya sudah pada tempatnya, mampu membersihkan lingkungan sekolah dan lain sebagainya itu. Dan ini adalah catatan prosesnya, apa yang menjadi catatan khusus untuk si anak tersebut. Begitu. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan, baik tanda tangan wali kelas, orang tua, maupun tanda tangan kepala sekolah. Bu Wiwin, apakah share screen saya terlihat, Bu Wiwin? Masih terlihat, Pak. Bu Ani terlihat ya? Sekarang saya sudah beralih ke contoh rapot. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, dan mari kita bersama-sama bekerja sama untuk putra-putri kita demi masa depan mereka yang kelak akan hidup dengan bahagia, dengan selamat dan merdeka. Mohon bantuan dan kerjasamanya Bapak Ibu semua, dan mohon dukungannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar P5 tentang proyek P5. Selebihnya saya kembalikan ke Bu Ani dan Ibu Wiwin. Terima kasih. Pak Stefanus, terima kasih sudah memberikan gambaran mengenai proyek P5 kita. Untuk selanjutnya terima kasih Pak Stefanus kelas 4 yang akan disampaikan oleh Bu Fitri. Bu Fitri silakan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin live ya, saya harus masuk di kelas 6. Jadi mohon maaf, mohon izin live. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bapak Ibu wali kelas, nanti biar Bapak Ibu wali kelas bisa menyampaikan ke saya. Nanti saya akan membalasnya melalui Bapak Ibu wali kelas. Oh ya, untuk tempat sampahnya itu menggunakan, nanti silakan berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Kemarin kita sepakat menggunakan tempat sampah yang berasal dari tong bekas atau cat bekas, kaleng bekas. Seperti itu. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Selamat siang semuanya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Itu Bapak Ibu untuk penjelasan tentang proyek P5. Jadi untuk kelas 1 itu.